Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani Anilaili dari kelas PGMIE kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rahmi Dora dan Siwe Nurani Halmahera serta saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengujian Hipotesis dengan Analisis Ovarian Satu Jalur Berbantuan Program SPSS. Materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu Nurbayani Anilaili, mengenai pengertian ANOVA analisis ovarian dan menjelaskan perbedaan antara ANOVA satu jalur dan dua jalur. Materi yang ketiga mengenai langkah-langkah perhitungan ANOVA akan dijelaskan oleh Siwe Nurani Halmahera. Materi keempat dan kelima yaitu praktek perhitungan berbantuan program SPSS serta menginterpretasikan output perhitungan akan dijelaskan oleh Rahmi Dora. Materi yang pertama yaitu pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari analisis ovarian, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tetes. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independen sampel tetes yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. ANOVA juga salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok dengan data cara membandingkan variasinya. Uji ANOVA sendiri itu dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistik parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Dalam uji ANOVA sendiri dikenal dengan dua jenis, yaitu 1Y dan 2Y. Tujuan dari ANOVA sendiri adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menentukan kelompok data yang berbeda. Hal ini tuh dilakukan dengan memberikan hipotesis 0 kepada populasi data. Lalu fungsi dari ANOVA itu sendiri untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data atau dua jenis uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Materi yang kedua yaitu perbedaan ANOVA satu jalur dan dua jalur. ANOVA satu jalur adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal dipertimbangkan. Ini adalah teknik yang memungkinkan kami untuk membuat perbandingan rata-rata 3 sampel atau lebih dengan bantuan distribusi F. Ini digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara kategorinya yang berbeda yang memiliki beberapa nilai yang mungkin. Sedangkan ANOVA dua jalur adalah uji hipotesis di mana klasifikasi data didasarkan pada dua faktor saja. Perbedaan antara ANOVA satu jalur dan dua jalur dapat ditarik dengan jelas dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah uji hipotesis yang memungkinkan kita untuk menguji kesetaraan 3 atau lebih cara sedangkan bersamaan menggunakan variasi disebut ANOVA satu jalur. Sedangkan teknik statistik di mana hubungan timbal balik antar faktor-faktor variabel yang mempengaruhi dapat dipelajari untuk mengambil keputusan yang efektif disebut dengan ANOVA dua jalur. Yang kedua, hanya ada satu faktor atau variabel independen dalam ANOVA satu jalur, sedangkan dalam ANOVA dua jalur ada dua variabel independen. Yang ketiga, ANOVA satu jalur membandingkan 3 tingkat atau lebih dari satu faktor, sedangkan ANOVA dua jalur membandingkan efek beberapa level dari dua faktor. Yang keempat, dalam ANOVA satu jalur, jumlah pengamatan tidak harus sama di setiap kelompoknya. Sedangkan di kasus
yang ANOVA 2 jalur harus sama dalam kasusnya. Yang kelima yaitu ANOVA satu jalur. Satu jalur ini hanya perlu memenuhi dua prinsip desain percobaan, yaitu replikasi dan pengacakan, berbeda dengan ANOVA 2 jalur yang memenuhi ketiga prinsip desain, yaitu pencobaan, yaitu replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal. Yang keempat, menghitung mean kuadrat, lalu dihitung nilai mean kuadratnya dari masing-masing kelompok dan total sehingga hasil mean kuadrat didapatkan, maka bisa dihitung derajat kebebasannya baik variabel antar kelompok dan variabel dalam kelompok. Nilai mean kuadrat ini bisa dikuadratkan namun akan merepotkan jika sampel dalam jumlah banyak, sehingga mean kuadrat juga dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai deviasi kuadrat dibagi menjadi nilai derajat. Yang kelima, menghitung F ration. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai F ration dengan membandingkan nilai mean kuadrat antar kelompok dan nilai mean kuadrat dalam kelompok. Yang keenam, membandingkan dengan hipotesis nol. Yang ketujuh, nilai F ration yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai F pada tabel. Jika nilai F ration ini lebih besar daripada nilai F tabel, hipotesis nol ditolak, sehingga mengartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean kelompok data. Namun jika nilai F ration ini lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel, maka hipotesis nol diterima. Hal ini masing-masing kelompok data memiliki nilai mean yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok data tersebut. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Hitung pula total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Untuk menentukan tipe ANOVA, terlebih dahulu bertanya, apakah dari hipotesis tersebut cocok untuk ANOVA? Jika tujuannya membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka boleh pakai ANOVA. Pertanyaan kedua, apakah sampel tiap kelompok diambil dari sampel yang berbeda? Jika berasal dari sampel yang berbeda, maka menggunakan ANOVA satu arah atau one way. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Yang keempat, menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau degree of freedom dilambangkan dengan V, DOF, atau DB. Dalam ANOVA akan sebanyak variabilitas. Yang keenam, menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Varians dalam ANOVA, baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok, sering disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata kuadrat, dan dilambangkan dengan MS atau KT. Yang ketujuh, menghitung F atau menghitung nilai distribusi F. Berdasarkan perbandingan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang kedelapan, menghitung F. Selain itu, F berdasarkan tabel juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan menggunakan tabel distribusi F. Yang kesembilan, menghitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, tolak HO. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, terima HO. Yang ke-10, sesuai dengan kasus awal yang ditanyakan. Simpulkan, apakah perlakuan memiliki efek yang signifikan pada sampel data atau tidak? Jika hasil tidak signifikan, berarti seluruh rata-rata sampel adalah sama. Langkah uji ANOVA satu arah. Berikut adalah langkah-langkah uji ANOVA menurut Beth Dawson, Saunders, dan Robert G. Trapp dalam buku Comparing Three of More Means, Basic Clinical Biostatistics.
yaitu memenuhi asumsi. Langkah awal pengujian ANOVA adalah memenuhi ketiga asumsi yang menjadi syarat pengujian. Menghitung mean, langkah-langkah selanjutnya adalah menghitung mean masing-masing kelompok. Setelah selesai, maka dapat dihitung juga mean keseluruhan atau mean total. Menghitung deviasi selanjutnya adalah menghitung deviasi dari nilai mean kelompok juga mean total. Dari sini akan terlihat variabilitas keseluruhan sampel datanya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah data, yaitu data perbedaan penjualan susu pada 4 koperasi susu yang dihitung per tonnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan penjualan susu pada 4 koperasi tersebut yang ada di Pulau Jawa? Nah, di sini saya sudah membuat minggu ke-1 penjualan sampai minggu ke-10. Dan di sini juga terdapat 4 koperasi susu dari susu A, koperasi susu B, koperasi susu C sampai koperasi susu D. Dan di sini juga sudah terdapat beberapa data yang sudah valid, dan data tersebut adalah penjualan setiap minggunya koperasi susu itu per tonnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, data ini akan kita uji melalui uji one way ANOVA. Dan sebelum itu kita akan merubah koperasi susu itu, koperasi susu A ditandai dengan angka 1, dan koperasi B itu ditandai dengan 2, dan koperasi C ditandai 3, dan terakhir koperasi D ditandai dengan angka 4. Nah, data tersebut dimasukkan menurut susunan yang sudah kita susun tadi. Kita akan uji one way ANOVA-nya. Kita akan membuka SPSS terlebih dahulu. Setelah SPSS-nya sudah terbuka, kita tekan variabel view-nya. Di sini ada nama. Kita tulis nama koperasi, dan pada desimalnya kita kosongkan saja. Nah, setelah itu value-nya kita isi value 1 dengan labelnya koperasi susu A. ADD. Lanjut value kedua koperasi susu B. ADD lagi. Value ketiga koperasi susu C. ADD. Yang keempat koperasi susu D, dan di ADD lagi. Untuk nama kedua yaitu kita tulis sales, dan desimalnya kita kosongkan lagi. Labelnya kita tulis penjualan susu. Setelah ini sudah selesai, kita lanjut ke data view-nya. Nah, di sini koperasi salesnya sudah terbentuk. Lalu kita kembali lagi ke data yang tadi sudah kita rangkum atau sudah kita susun. Koperasi susunya ini kita blok saja sampai ke 4. Setelah itu copy, kita ke SPSS-nya lagi, dan kita paste di sini.
dan salesnya adalah jumlah penjualan di setiap minggunya. Kita copy, lalu kita paste di bagian sales. Setelah itu kita tekan Analyze. Terus di sini ada bacaan compare mean, dan di sini ada tulisan one way ANOVA. Nah, penjualan susu ini kita masukkan ke depend list dan nama koperasinya kita masukkan pada faktor. Setelah itu kita klik post hoc, tekan Turkey karena kita mau mencari Turkey-nya. Setelah diklik Turkey, kita tekan continue. Setelah itu kita tekan optionnya, lalu kita klik descriptive sama homogeneity of variant test. Setelah itu kita tekan continue dan tekan OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Di sini ada deskriptif, tes homogenetic of variance-nya, ada ANOVA sama multiple comparison-nya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat pada deskriptifnya. Jadi pada penjualan koperasi susu di Pulau Jawa itu di sini sudah ada berbagai nilainya. Nilai rata-ratanya dari koperasi susu A sampai D totalnya 188,60 ton, dan ada data minimum dan data maksimumnya. Nah, pada koperasi susu A terdapat 185,30 ton, dan yang paling banyak penjualan koperasi susu ini adalah pada koperasi susu C, yaitu berjumlah 195,20 ton. Pada test of homogeneity of variance, di sini bahwasanya untuk penjualan susu signifikasinya adalah 328. Jadi untuk penjualan susu signifikasinya adalah lebih besar dari 5% atau 0,05. Sehingga artinya value signifikasi alfanya lebih besar dari 0,05. Artinya bahwasanya varian kelompoknya yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Jadi tes homogenetiknya itu memenuhi asumsi. Pada ANOVA nilai F-nya yaitu 3433 dan sig alfanya yaitu 0,27. 0,027 ini masih kecil dari 0,05.
Artinya, rata-rata penjualan berbeda kalau kita menyusun hipotesis. Misalnya, H0 rata-rata penjualan antara keempat kelompok operasi susu ini sama, maka hipotesis alfa alternatifnya adalah rata-rata penjualan antara keempat koperasi susu ini berbeda. Kita lihat value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya H0-nya ditolak. Maka alternatifnya diterima. Jadi rata-rata penjualan dari koperasi susu ini adalah berbeda secara nyata. Kita lanjut ke jadi untuk kesimpulannya bahwa perbedaan yang signifikan ini kesimpulannya perbedaan dari 4 koperasi susu A sampai susu D ini yang paling berbeda yaitu pada koperasi A dan C. Baiklah teman-teman, itulah kurang lebih dari penjelasan uji one way ANOVA pada aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.